Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ini apa speakernya mungkin kekerasan kah yang mix bass ini mungkin? Jadi apa dia? Storing dia. Enggak, mungkin dikecilin mungkin kayaknya Bang. Sepertinya kayaknya agak lebih keras daripada sebelumnya kayaknya. Baik. Semoga memudahkan. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah tabaraka wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini, demikian pula duduknya kita dan waktu yang kita habiskan di dalam kebaikan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, contoh dan panutan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam yang mampu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan ujian, cobaan dan terjangan kemaksiatan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya bahwasanya di akhir zaman boleh jadi seseorang itu di waktu pagi dia muslim, dia mukmin, dan tatkala memasuki waktu sore dia telah menukar keimanannya dengan kekufuran. Demikian pula sebaliknya, boleh jadi seseorang di waktu sore dia dalam keadaan mukmin muslim, dan pada waktu pagi dia telah menukar keimanannya dengan kekufuran. Nas'alullaha salamata wa taufiqah. Sebagaimana kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma amin. Jamaah yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, masih bersama kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang membahas tentang solusi dari suatu permasalahan, suatu penyakit yang ditanyakan kepada beliau rahimahullah taala. Dan pada pertemuan terakhir kita membahas hubungan atau kaitan antara doa dengan takdir. Dan di sini kami ingin menegaskan kembali penyebutan syubhat yang kemarin sudah kita sampaikan, yang ana khawatir ada kesalahpahaman di dalam memahaminya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menuliskan kembali syubhat terkait antara hubungan doa dengan takdir. Ana berdiri tidak masalah ya. Ta'ala. Itu ada yang terjadi tanpa sebab. Dan yang kedua yang terjadi atau ditakdirkan karena sebab. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya sebagian orang hanya memperhatikan takdir yang satu ini, dan kesalahpahaman mereka di dalam memahami
takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan dengan tanpa sebab untuk menafikan kemanfaatan. Baik. Kemanfaatan dari doa yang memiliki pengaruh terhadap suatu takdir. Kami ulangin, takdir Allah itu ada yang terjadi tanpa sebab. Misalnya, kenapa saya diciptakan laki-laki? Ya, tidak ada sebabnya. Baik, Allah punya kehendak, Allah jadikan. Baik. Kemudian, kenapa saya ditakdirkan Allah tidak lapar? Baik, karena sudah makan. Baik, kenapa tidak haus? Karena baru minum. Kenapa tidak ngantuk? Karena sudah tidur. Baik, jadi takdir tidak lapar, tidak haus, tidak ngantuk, baik, dihasilkan karena melakukan suatu sebab. Nah, baik, mereka mengatakan terkait takdir yang terjadi tanpa sebab, kalau memang takdir itu sudah Allah tetapkan, baik, ditetapkan akan terjadi. Maka kata mereka, ini pasti terjadi. Baik hamba tadi, baik si hamba, baik berdoa kepada Allah, baik ataupun tidak berdoa. Baik. Mereka mengatakan kalau memang takdir yang tanpa sebab tadi itu sudah Allah tetapkan akan terjadi, maka baik, dia pasti terjadi. Kejadiannya sesuatu yang pasti, yang niscaya. Baik si hamba tadi, orang yang dikenai takdir, baik, akan hal ini, dia berdoa kepada Allah SWT ataupun dia tidak berdoa. Baik, jadi terjadinya takdir itu bukan karena disebabkan doa atau tidak berdoanya si hamba tadi, karena maksud dia takdir yang tanpa sebab. Kemudian yang kedua, kalau takdir itu ditetapkan tidak akan menimpa si hamba, maka hasilnya pasti tidak akan terjadi. Takdir itu baik si hamba berdoa ataupun tidak berdoa. Baik si hamba berdoa ataupun tidak berdoa, maka sesuatu yang memang tidak Allah takdirkan menimpa kita, menimpa seseorang, maka dia pasti tidak akan terjadi. Baik orang tadi berdoa ataupun tidak berdoa. Ini takdir yang terjadi tanpa sebab. Kemudian karena pemahaman yang terbatas ini, mereka tidak memahami yang kedua. Mereka mengatakan la faidata fid du'ai. Tidak ada manfaatnya kita berdoa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Baik. Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Baik. Kemudian mereka meninggalkan doa. Jadi pemahaman keliru yang dihasilkan dari keyakinan ini adalah tarku doa, meninggalkan doa. Baik, menganggap doa tidak bermanfaat. Terhadap takdir seorang hamba, terhadap takdir seorang hamba, karena yang dipahami adalah takdir yang terjadi tanpa sebab. Jadi mereka meninggalkan berdoa kepada Allah SWT, karena meyakini doa itu tidak ada manfaatnya. Kalau memang sudah takdirkan, mau berdoa nggak berdoa pasti terjadi. Kalau sesuatu yang tidak Allah takdirkan, mau berdoa atau tidak berdoa pasti tidak terjadi. Ini pemahaman yang paling sederhana dari kesalahpahaman takdir tanpa sebab. Kemudian
Kalau mereka menerapkan hal ini di dalam semua kehidupan mereka, maka mereka akan menjadi orang yang meninggalkan semua sebab. Misalnya apa? Misalnya dia meyakini bahwasanya dia kenyang, dia bisa kenyang atau akan kenyang. Dia bisa tidak haus atau akan tidak haus. Baik dia makan ataupun tidak makan, baik dia minum atau tidak minum, dia bisa kenyang dan bisa tidak haus. Maka dengan keyakinan ini, kita katakan kepada kamu, kalau memang kamu meyakini seperti itu, kamu tidak usah makan saja. Kalau memang kenyangnya kamu sudah Allah takdirkan, maka baik kamu makan ataupun tidak makan, kamu pasti akan kenyang. Sebagaimana baik kamu minum atau tidak minum, kamu pasti akan tidak haus. Demikian pula seseorang yang berkeluarga, baik kalau memang dia meyakini Allah pasti akan memberikan dia keturunan, baik dia menggauli istrinya ataupun dia tidak menggauli istrinya, maka dia pasti punya anak. Dan ini logika yang tidak pernah dipahami oleh manusia yang waras, yang normal akal pikirannya. Kenapa? Karena takdir atau perbuatan manusia itu tidak hanya terjadi tanpa sebab, ada yang terjadi dengan sebab. Jadi pemahaman mereka ini melazimkan tarkul asya'i, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu. Kalau kamu memang yakin rezeki bisa ditetapkan, gak usah kerja pun rezekimu akan datang. Dan ini pemahaman yang salah ataupun keliru. Kemudian beliau mengatakan kemarin setelahnya, watakayasu ba'duhum, dan orang yang memahami keliru poin yang dua ini yang berkaitan dengan sebab takdir yang tanpa sebab, mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang mana pendapat ini menurut mereka lebih keren, lebih menunjukkan kepintaran mereka dalam memahami hal ini. Apa mereka katakan? Al-ishtighalu bid-du'ai min babi ta'abbudi al-mahdhi. Menyibukkan diri, mudah-mudahan bisa dibaca ya, ini karena ini tepat saja. Menyibukkan diri dengan doa adalah ibadah yang murni. Adalah ibadah murni. Ya Allah akan memberikan balasan kepada hamba tersebut. Jadi kelompok yang memahami salah poin yang pertama ini, yang pertama mereka berpendapat untuk meninggalkan doa karena tidak ada manfaatnya bagi takdir manusia. Kemudian yang kedua, yang lebih keren lagi, yang lebih merasa pintar lagi, mereka mengatakan menyibukkan diri dengan berdoa adalah ibadah murni, tidak ada kaitannya sama takdir. Tetap menafikan hubungan antara doa dengan takdir, apapun itu takdirnya. Yang Allah akan memberikan balasan kepada hamba tersebut. Dan tadi di antara balasannya adalah Allah kabulkan doanya, sesuatu yang diminta. Tapi bukan karena doa itu sebab dari dia mendapatkan sesuatu yang ditakdirkan, tapi karena itu merupakan balasan dari Allah. Lagi-lagi yang dia nafikan atau dia tiadakan adalah pengaruh doa di dalam takdir. Jadi mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pengaruh doa terhadap sesuatu yang diminta. Jadi ketika orang mengatakan ketika seseorang berdoa kepada Allah SWT, itu merupakan ibadah yang murni, yang Allah memberikan pahala kepada orang tersebut. Dan tidak ada pengaruh antara ucapan dia
antara doa dia, taib, dengan terkabulnya, taib, permohonannya, taib, sama sekali. Min wajahin ma, dari sisi manapun, taib. Dan masih sama, mereka meyakini tidak ada perbedaan antara orang yang berdoa, masih sama seperti yang pertama. Mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Baik. Tidak ada perbedaan antara orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa. Perbedaan yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama sama sekali tidak memuliakan doa, sehingga mereka meninggalkan doa. Yang kedua, menganggap doa itu adalah ibadah murni, bukan sebab dari suatu takdir, ibadah murni. Jadi kamu dapat keinginan yang kamu minta itu bukan karena sebab doamu, tapi karena Allah berikan balasan kepadamu dari ibadahmu yang namanya doa. Nah, ini agak mutar-mutar ya. Subhanallah. Taib. Kemudian waqala ta'ifatun ukhra aqyasu min haula'i, dan berkata model kelompok yang ketiga yang merasa lebih cerdas dari dua kelompok ini. Baik, kita taruh di atas tidak apa-apa ya. Jadi kita hapus saja. Mereka mengatakan bahwasannya, baik, doa adalah tanda. Doa adalah sekedar tanda. Atau alamat, ya, tanda atau alamat yang Allah tetapkan bagi pemenuhan hajat seorang hamba. Nah, kelompok yang ketiga yang salah dan memahami takdir yang terjadi tanpa sebab, mereka mengatakan bahwasanya doa yang dilakukan oleh seseorang itu hanya sekedar tanda saja bahwasanya kebutuhannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terpenuhi. Beliau kemudian mengatakan seperti awan yang hitam yang merupakan tanda bagi turunnya hujan. Tapi bukan awan yang hitam itu yang menyebabkan turunnya hujan. Yang menyebabkan turunnya hujan berkumpulnya mata air di awan. Dan terkadang tidak ada pun awan yang hitam, tapi hujan bisa turun. Jadi awan yang hitam sekedar tanda saja. Lagi-lagi mereka menafikan kaitan ataupun hubungan antara doa dengan sebab. Antara doa dengan suatu takdir. Nah, sampai di sini kemudian belum menjelaskan di bawahnya. Bahwasanya di sana ada takdir model kedua. Di situ beliau kata model ketiga karena beliau ini 1, 2, kemudian 3. Yaitu takdir-takdir yang terjadi, yang Allah tetapkan berdasarkan sebabnya. Apabila sebabnya dilakukan oleh anak manusia, maka takdir tersebut terjadi. Dan apabila sebabnya tidak dilakukan oleh anak manusia, maka takdir tersebut tidak akan terjadi. Dan ini nanti kalau kita sudah baca Al-Quran, ternyata simpel memahaminya. Contohnya Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Atau yang lebih sederhana sajalah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa konsekuensinya? Hasilnya, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar bagi setiap urusannya. Berarti sebabnya takwa, akibatnya dimudahkannya urusannya. Nah, mereka menafikan hal ini. Dan ini nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya dan Al-Quran, bahwasanya Allah banyak mengkaitkan sesuatu dengan suatu hal,
sebab akibat. Taib. Jadi beliau mengatakan bahwasanya di sana ada jenis yang ketiga, yang kita tulis jenis kedua ya. Taib, selain yang disebutkan oleh si penanya, takdir tanpa sebab, yaitu sesuatu atau takdir-takdir yang Allah takdirkan dengan sebab. Wa min asbabihi ad-du'a, dan di antara sebabnya adalah berdoa. Ini juga ikhwan ya. Jadi doa itu dia termasuk dari cabang ikhtiar. Dan di antara cabang ikhtiar adalah usaha. Ya, kita bekerja, bergerak, keluar rumah dan seterusnya. Nah, kita biasa memisahkan antara doa dengan ikhtiar. Padahal doa itu juga merupakan ikhtiar. Salah satu usaha kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah adalah berdoa. Nah, apabila doa dibarengi dengan ikhtiar yang lain, itu usaha, adanya gerakan, adanya keluar ke rumah dan semisalnya, maka lebih mungkin lagi terjadinya takdir yang diharapkan. Coba antum cek seperti kisahnya Nabi Yunus ketika beliau berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang beliau lakukan sehingga keluar dari perut ikan paus? Apakah beliau lubangin itu ikut perut ikan paus? Tidak ada. Beliau hanya berdoa kepada Allah. Kemudian dengan doa tadi, ikhtiar beliau yang dengan doa tadi, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Tidak ada beliau menyalakan api supaya ikannya kepanasan dan muntah dan seterusnya, tidak ada. Berarti sederhana saat memahami kehidupan ini. Iya. Tinggal keterkaitan hati kita, ketergantungan diri kita kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, dan di antara sebab-sebab ikhtiar yang akan menjemput suatu takdir adalah doa. Doa. Jadi pada poin yang ketiga ini atau yang kedua ini, suatu takdir yang memang ditakdirkan dengan memiliki sebab. Sampai sini silakan, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Kalau tidak ada nanti ya di akhir juga bisa ya, masih ada tulisannya. Nah kemudian beliau kemarin juga menyebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW merupakan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga termasuk orang yang paling paham terhadap urusan agama, dan mereka adalah orang yang paling kuat bersandar dengan sebab ini, itu sebab doa. Mereka banyak sekali bersandar dengan sebab doa dalam memenuhi kebutuhannya. Sebelum mereka melakukan ikhtiar yang lain, ikhtiar, usaha yang pertama mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka lebih menggantungkan, menghubungkan keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan dunia mereka atau kehidupan mereka dengan perkara dunia. Yang karena itu akhirnya Allah serahkan mereka kepada dunianya. Dan kita bisa lihat ketika manusia apa-apa ingat dunia, apa-apa dikaitkan dengan dunia, maka hasilnya seperti sekarang. Kita lihat orang pergi kerja dari mulai pagi sampai siang, bahkan sampai malam, tapi kekayaannya tidak seperti kekayaan para sahabat. Gak usah jauh iman sahabat. Di Saudi saja kita katakan, yang kerjanya main-main katanya, tapi subhanallah rezekinya melimpah. Karena memang mereka memiliki keyakinan, pondasi keimanan yang benar dalam masalah takdir dan sebabnya. Nah, berbeda dengan kita. Bahkan kita sendiri takut atau ragu-ragu ketika sudah ada panggilan sholat, kita bingung, wah ini aku kerjakan lagi atau aku sholat, nanti aku sholat ada pula pelangganku, rezeki dan seterusnya. Nah, hati-hati. Nah, boleh jadi kesulitan yang dahulu kita rasakan dalam segi apapun boleh jadi disebabkan karena kita terlalu menggantungkan diri kita kepada perkara dunia, apapun itu, kebahagiaan apapun dia, baik rezeki dan lain sebagainya. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menjadikan Allah sesuatu yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita. Nah, dan kemarin kita sudah nukilkan apa yang dilakukan oleh sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala kemenangan atas musuh-musuhnya dengan berdoa.
Dan mereka tidak bergantung dengan jumlah pasukan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Coba bayangkan ikhwan sekalian, apa yang terjadi ya di perang Badar, kemudian di perang Ahzab juga, bagaimana kondisi kaum muslimin baik dari segi jumlahnya dan persiapannya. Baik. Yang kalau kita lihat di zaman sekarang tidak mungkin menang, kita katakan. Tidak imbang kekuatannya. Tidak seimbang kekuatannya. Baik. Tapi karena ada kekuatan yang lain, itu kekuatan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengandalkan kekuatan doa. Akhirnya Allah turunkan pasukan yang tidak tampak. Nah kita, masa iya Ustaz? Masa ada lagi yang diturun? Nah kadang kita berdoa, masa iya? Nah, padahal bumi yang kita tempat ini sama dengan bumi yang dahulu Rasulullah dan nabi-nabi yang lain juga berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan Allah kabulkan doanya. Dan Allah kabulkan doanya. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ketika suatu peperangan, mereka terpisahkan dengan sungai dan pasukan musuh sudah mengendarai perahu. Apa yang para sahabat lakukan? Mereka berdoa kepada Allah agar Allah izinkan berjalan di atas air. Akhirnya Allah izinkan. Subhanallah, sampai pasukan musuh tercengang. Ini apa ini? Pasukan apa ini? Dan seterusnya. Lihat, baca sirah Nabawi. Dan di Al-Quran sudah cukup sebenarnya kita lihat kemu'jizatan dari pengaruh Al-Quran terhadap sesuatu. Tapi lagi-lagi kita tidak memaksimalkannya. Nas'alullah as-salamat wa taufiqah. Dan di antara perkataan beliau yang beliau katakan kepada sahabat-sahabat beliau, sahabat Umar bin Khattab adalah, lastum tunsaruna bi kathratin. Tidaklah kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab banyaknya kalian. Bahkan di perang Hunain, bahkan di perang Hunain dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, perang Hunain terjadi pada tahun ke-8 Hijriah sesudah Fathul Mekah pada bulan Syawal, sesudah Rasulullah akan meninggalkan kota Mekah. Ternyata beliau mendengar ada sekelompok Arab kafir yang sudah bersiap-siap untuk menunggu beliau di tempat yang bernama Hunain. Pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya banyak. Karena ada yang datang, atau ada pasukan gabungan dari kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika Fathul Mekah, dan mereka merasa pede, percaya diri, kita sekarang jumlahnya banyak. Apa yang terjadi? Kekalahan di awalnya. Kemudian Rasulullah SAW kembali memanggil kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian tatkala kaum Muhajirin dan Ansar mulai fokus, tidak lagi bergantung kepada sahabat-sahabat yang baru di dalam memenangkan peperangan tersebut, maka akhirnya Allah menangkan. Kemudian ending kisah perang Hunain, Rasulullah memberikan bagian ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah, dan terjadi yang terjadi. Ucapan sebagian Ansar yang mengatakan, lihat itu Nabi Muhammad memberikan hartanya kepada kaumnya. Kemudian sampai Rasulullah berucap, tidakkah kalian ridha mereka pulang bersama unta-unta, kambing-kambing ke rumah-rumah mereka, sedangkan kalian, wahai Ansar, Muhajirin, pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah. Mereka mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridho wahai Rasulullah. Silakan baca kisahnya di surah Taubah dan di surah Al-Anfal, masalah perang Hunain. Kemudian wa innama tunsaruna minas sama'i, dan tidaklah kalian ditolong kecuali dari langit. Maksudnya sebabkan oleh doa-doa kalian Allah turunkan pertolongan, bukan karena jumlah kalian, bukan karena bagusnya ekonomi kalian. Sekarang kan banyak ya, supaya Islam ini kembali jaya, bagusin masalah ekonominya. Bukan masalah ekonominya, keimanannya. Kembalikan mereka kepada ajaran Islam yang asli. Gimana hadisnya? Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum athnabal baqarah wa raditum bizar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullah la yanzi'aha hatta tarji'a ila dinikum. Apabila kalian sudah ridho dengan jual beli ainah, jual beli yang ada unsur riba atau kecurangan di dalamnya, ketidakjelasan di dalamnya, hal-hal yang haram di dalamnya, wa akhadtum athnabal baqarah, dan kalian sudah memegang ekor-ekor sapi, sudah perhatian sama perkara dunia, peternakan, waraditum bil zara', dan kalian sudah ridho dengan pertanian yang ada. Fil rabbil haula wala quwwata illa billah. Kan seperti itu kondisi kita sekarang, ikhwan.
Kita lihat bagaimana kondisi saudara kita di Rafah, di Gaza. Tidak ada yang langsung bertindak kepada mereka. Subhanallah, padahal kaum muslimin banyak. Mereka dibunuh, dibantai. Kita cuma bisa melihat, kirim video dan seterusnya. Subhanallah, ana sampai tidak bisa lagi buat status dan seterusnya. Memang kita benar-benar dalam kondisi hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kecintaan kita kepada dunia. Takut dirusak istana-istana yang sudah kita bangun. Gedung pencakar langit yang sudah dibangun. Dan kita sudah menyaksikan kecurangan orang kufar di dalam memimpin dunia yang dibalut dan istilah dengan perserikatan BBB. Taib. Kalau mereka yang diusik, langsung heboh dunia. Tapi kalau muslimin yang dizalimi, nggak apa-apa. Lihat, sudah hampir 7 bulan. Taib. Apa namanya? Genosidia, pemusnahan taib suatu penduduk di Gaza. Nas'alullah as-salamata wa taufiqa. Taib. Dan semoga Allah SWT segera memberikan kemenangan dan jalan keluar bagi saudara kita yang ada di Rafah. Allahumma amin fil rabbi. Taib. Kemudian wataraktumul jihad, dan kalian sudah meninggalkan jihad. Taib. Bukan berarti anak suruh kita berjihad, bukan. Tapi tidak lagi peduli masalah jihad. Seolah-olah jihad itu udah nggak waktunya lah, bukan zamannya sekarang jihad ini. Udahlah, damailah. Padahal kita lihat mereka orang-orang kufar senantiasa selalu memerangi kaum muslimin. Lihat dimanapun. Di Burma, Myanmar, taib, di RRC dan semisalnya, taib, mereka perangi kaum muslimin. Ala kulihal, tapi karena kecintaan taib kaum muslimin yang lain terhadap dunianya, ketika saudara yang diperangin, udahlah itu urusan dia lah. Nanti kita bantu pakai doa sajalah. Dan seterusnya. Taib. Dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan ini sampai kita kembali kepada agama kita. Demikian pula hadis. Taib. Yushiku an tada'a 'alaikumul umamu. Hampir-hampir saja, taib, seluruh umat itu akan mengurumuni kalian. Kama tada'a al-akalatu qas'ataha. Sebagaimana orang yang kelaparan mengelilingi nampannya, siap untuk mencabik-cabik makanan yang ada di hadapannya. Ketika mendengar hal itu, para sahabat bangkit girahnya. Kok enak kali orang kafir di ngapain kami? Amin qillati nahnu ya Rasulullah? Apakah karena sebab kami sedikit pada waktu itu Rasulullah sehingga kami bisa ditipu daya, diperdaya oleh orang kufar? Mereka bisa mengelilingi kami dan bisa berbuat sesuatu hatinya kepada kami? Rasul mengatakan, la bal antum katsirun. Enggak, bahkan pada waktu itu kalian banyak. Lakinnakum gutha'un ka gutha'id sail. Tetapi banyak kalian seperti buih di lautan. Taib. Seperti buih di lautan atau di air bah di waktu banjir. Atau coba, Anda sangat memperhatikan hadis-hadis seperti ini ya. Buih itu kosong dia. Taib. Kayak air tapi nggak ada isi. Coba kita pencet. Kadang nggak ada kualitas iman dan agamanya, ilmunya nggak ada. Cuma mengaku Islam secara KTP, tapi amalannya tidak ada, jauh dari Islam. Demikian pula antum lihat coba buih itu saling bertabrakan di antara satu dan yang lainnya. Tidak ada persatuan di antara kaum muslimin. Di antara mereka saling serang. Dan orang-orang kufar tahu kalau mereka face to face langsung menyakiti kaum muslimin secara umum, maka akan terjadi perang besar. Taib. Makanya mereka membuat kegaduhan di antara kaum muslimin agar mereka saling cakar-cakaran dan seterusnya. Taib. Dan oleh karena itulah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya dalam surah Al-Anfal ya, Allah berfirman, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian wahai kaum muslimin berselisih. Taib, fatafshalu, sehingga kalian akan merugi, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Taib, wasbiru, dan sabarlah. Sabarlah ketika bermuamalah sesama kalian. Jangan gara-gara masalah sepele jadi akhirnya terpecah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Taib. Jangan gara-gara masalah sepele akhirnya kalian menjadi orang yang berkelompok-kelompok. Taib, wasbir, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Taib. Kemudian ucapan beliau, innila ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'ai. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku tidak memikul beban kegelisahan dikabulkannya doaku, akan tetapi aku memikul beban taib doa itu sendiri.
Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena kapan saja atau apabila aku diilhamkan untuk berdoa, maka pengkabulan Allah ada bersamanya. Ini sebagaimana konsekuensi firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, maka aku pasti akan mengkabulkannya untuk kalian. Dan ayat yang mulia ini dalam surah Ghafir ya. Allah perintahkan langsung agar kita meminta kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya Allah suka dimintai. Suka dimintai, berbeda dengan makhluk. Kalau semakin banyak kita meminta kepada dia, memohon kepada dia, dia semakin benci sama kita. Allah sebaliknya, tatkala kita semakin sering berinteraksi dengan Allah, memohon kepada Allah dalam segala hal kita. Ya Allah, anakku sakit, ya Allah, ya Allah, anakku mau sekolah, ya Allah, tunjukkanlah sekolah yang baik, ya Allah, anakku sudah besar, ya Allah, tunjukkanlah jodoh yang baik, ya Allah. Garamku tidak ada di rumah, ya Allah, berikan aku garam, ya Allah. Hal-hal yang sepele pun mintakan kepada Allah SWT. Sebelum kita melakukan ikhtiar yang lainnya, laporkan kepada Allah SWT. Ini menunjukkan kita benar-benar terkoneksi, tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, ini janji Allah dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Nah, subhanallah. Nah, ayat ini, dua ayat ini kita bacakan surah Ghafir ayat 60 dan surah Al-Baqarah 156 menjelaskan bahwasanya doa memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Bahkan Allah sendiri yang menyuruh kita untuk bergantung dengan doa. Bahkan dalam surah Al-Ghafir kalau kita lanjutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, terhina. Terhina. Kalau kita misalnya merasa punya dekingan dari kalangan manusia, yang kalau kita membutuhkan sesuatu ingat sama dia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita jadikan dekingan buat kita di dunia ini. Sebagaimana orang saleh yang terdahulu, mereka tidak butuh kepada manusia lainnya. Mereka lebih menggantungkan harapan mereka, permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat semuanya sejarah mereka, orang saleh, para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh yang mengikuti jejak nabi dan rasul. Kemudian kemarin kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya di antara hal-hal yang sangat berpengaruh merupakan sebab untuk mendapatkan setiap kebaikan adalah at-taqarrubu ila rabbil alamin, mendekatkan diri kepada Rabbul alamin. Yang kedua, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan serta berbuat baik kepada manusia. Dua hal ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia, min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin, merupakan di antara sebab yang paling agung, yang paling besar manfaatnya di dalam mendapatkan setiap kebaikan. Antum perhatikan hadis laki-laki menyingkirkan duri di jalan. Demikian pula hadis perempuan yang memberikan minum seekor anjing. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya adalah taqwallah wa husnal khuluqih. Dua hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah SWT adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Hablum minallah, hablum minan nas, menjalin hubungan baik kepada Allah SWT dan hubungan baik kepada manusia.
Dan perincian dalam masalah ini kita akan mendapatkan hal-hal yang terkadang mengherankan kita, yaitu orang-orang yang tidak menjalin hubungan baik dengan manusia dan dia hanya menjalin hubungan baik dengan Allah saja, maka hubungan baik dia dengan Allah tidak akan memberikan manfaat buat dia. Hubungan baik dia dengan Allah tidak akan memberikan manfaat bagi hamba tersebut. Seperti hadis Abu Hurairah atau Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait seorang perempuan yang dia melakukan salat malam, dan melakukan puasa sunnah serta bersedekah. Dan jangan tanyakan tentang amalan wajibnya. Dia melakukan amalan-amalan sunnah. Perempuan yang multazimah, yang sangat taat kepada Allah SWT. Akan tapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada perempuan ini. Hiya finnar. Dia di neraka. Mana salat malamnya? Yang merupakan amalan yang paling baik sesudah salat wajib. Mana puasa sunnahnya? Yang juga merupakan amalan yang paling agung. Yang Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang itu berpuasa 1 hari. Kecuali Allah akan menjauhkan antara dia dengan neraka sejarak 70 musim. Tapi bagi orang-orang yang tidak memperhatikan hubungan dia dengan makhluk, akhlaknya buruk, lisannya tajam, atau bahkan lebih dari itu, maka amal solehnya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Demikian pula hadis orang yang muflis. Tapi perhatikan hadis tadi, perempuan yang memberi minum seekor anjing. Tidak ada sebutkan dalam hadis itu dia bertobat kepada Allah. Kemudian laki-laki yang menyingkirkan duri dari jalanan. Dan ingat ikhwan sekalian, dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan, kita tidak tahu amalan mana yang bisa menarik rahmat Allah. Dan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT bukan sebagai gantian dari amalan kita, bukan. Karena kita sudah beramal, berarti kita masuk surga, bukan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebagai gantian dari kita beramal. Dan kita tidak tahu amalan mana dari amalan yang kita lakukan yang bisa menarik rahmat Allah SWT. Boleh jadi sedekah yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu, yang dia tidak seberapa, tapi kita ikhlas melakukannya dan sangat menghargai orang yang kita berikan sedekah tersebut, boleh jadi itu. Atau akhlak yang mulia yang kita terapkan kepada orang tua kita sehingga mereka ridho kepada kita, ataupun ibadah-ibadah yang kita anggap sepele. Dan ingat juga hadis 3 orang yang pertama sekali masuk dalam neraka dari kaum muslimin. Amalannya wow, tapi niatnya salah. Tidak dibarengi dengan kualitas amalan batinnya. Akhirnya tidak bermanfaat ilmu yang dimiliki, Al-Quran yang dia baca, sedekah yang dia berikan, dan matinya dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nas'alullaha as-salamata wa taufiqah. Demikian pula sebaliknya kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih, tidak ada suatu sebab yang lebih mendatangkan keburukan kecuali merupakan lawan dari hal ini, yaitu kemaksiatan kepada Allah SWT dan berbuat tidak baik atau berakhlak buruk kepada manusia. Kemudian beliau menyebutkan waqad rattaballahu subhanahu, dan Allah SWT telah menetapkan di dalam Al-Quran dan sunnatullah mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, kebahagiaannya yang dikaitkan dengan suatu amalan tertentu yang dia menjadi sebab bagi kebaikan-kebaikan tersebut. Yang dia menjadi sebab bagi kebaikan-kebaikan tersebut. Wa hadza fil Qur'ani yazidu ala alfi mawdi'in. Dan hal ini, yaitu Allah menyebutkan sebab akibat di dalam Al-Qur'an, itu lebih dari 1000 tempat. Allah menyebutkan barang siapa yang melakukan ini maka ada seperti ini. Itu Allah sebutkan dalam 1000 tempat, lebih dari 1000 tempat dalam Al-Quran, dengan berbagai konteks. Coba beliau mengatakan lebih dari 1000. Emang berapa ayatnya Al-Quran, ikhwan? Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.000-an Ustaz ya. Jumlah pastinya 6.236. Itu tanpa basmalah. Kalau mau hitung basmalahnya berarti tambahkan 112. Tambahkan 112. Kenapa 112 Ustaz enggak 114? Karena at-taubah enggak ada basmalahnya.
Kemudian Al-Fatihah basmalahnya sudah dihitung. Jadi tinggal 112 basmalah. Tambahkan 6236 tambah 112. Taib. Nah, maka saking banyaknya, maka seharusnya seseorang itu bisa bahagia tatkala dia dekat dengan Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an Allah sudah mengajarkan sebab bagi segala sesuatu, sebab bagi kebaikan dan sebab bagi keburukan. Kemudian beliau menyebutkan fataratan, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan atau menetapkan suatu takdir. Allah menetapkan suatu takdir kauni ataupun syar'i, bergantung kepada sifat tertentu. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam Al-Qur'an terkadang Allah mengkaitkan, menghubungkan suatu takdir kauni ataupun syar'i dengan sifat tertentu. Dengan sifat tertentu. Karena mereka memiliki sifat seperti ini, maka terjadi takdir seperti ini. Karena mereka memiliki sifat seperti ini, maka mereka terjadi takdir seperti ini. Contohnya diantaranya adalah kaqaulihi, seperti firman-Nya Ta'ala, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dalam surah Al-A'raf ayat 166. Ya, artinya tatkala mereka mendurhakai apa yang mereka dilarang darinya. Jadi sifatnya mereka mendurhakai apa yang mereka dilarang darinya. Dan tatkala kita baca Al-Qur'an, kita dapati ada hamba-hamba Allah yang mendurhakai suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT, maka demikian pula ke kita. Kalau kita mau mau mendurhakai atau mendurhakai Allah dalam hal-hal yang Allah sudah larang kita darinya, boleh jadi kita mendapatkan hukuman yang sama. Hanya saja penyebutan untuk kaum tersebut dalam suatu ayat dalam Al-Quran itu mungkin lebih spesifik. Ini terkait Bani Israel yang mereka dilarang untuk berburu menangkap ikan di hari Sabtu. Tatkala mereka melanggarnya, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, orang yang melanggar aturan kami, larangan kami, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Kenapa mereka menjadi kera-kera yang terhina? Karena sebab mereka melanggar larangan Allah. Sebab akibat. Sebab akibat. Kemudian firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna intaqamna minhum. Yang artinya tatkala asafuna, mereka membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami siksa mereka sebagai balasan dari perbuatan mereka. Kenapa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah membuat Allah murka. Maka jangan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kalau kita tidak ingin mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini banyak ikhwan ya, dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali. Kemudian yang berikutnya surah Al-Maidah, Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Dan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Pencuri tadi laki-laki atau perempuan, bukan tangannya dua-dua dipotong ya. Tapi maksudnya potonglah tangan keduanya, pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan. Jazaan, sebagai balasan, bima kasaba, karena sebab apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Ketika ditanyakan kenapa dipotong tangan mereka? Karena mereka mencuri. Nah, sifat mencuri ini berkonsekuensi adanya akibat. Adanya takdir tertentu. Kalau tidak mau dipotong tangannya, maka jangan mencuri. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Ketika Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, sampai firman Allah, wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, orang-orang yang qanitin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang shadiqin, yang jujur, laki-laki dan perempuan,
orang-orang yang sabirin, yang bersabar, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang khasyiin, yang khusyuk kepada Allah dalam ibadahnya, laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqin, dan orang-orang yang bersedekah. Laki-laki dan perempuan, orang-orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? A'adda lahum. Allah siapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima. Ampunan dan balasan yang agung. Ketika ditanya kenapa mereka mendapatkan ampunan dan balasan yang agung? Karena mereka memiliki sifat-sifat ini. Maka miliki sifat tadi, kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Akibat dari apa yang sudah Allah tetapkan dalam ayat ini. Wa hadza katsirun jiddan, kata Syekh atau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ayat seperti ini katsirun jiddan, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa taratan, dan terkadang Allah SWT menyebutkan keterkaitan suatu sebab dengan akibat bisighatis syarti, dalam bentuk kalimat syarat. Dalam bentuk kalimat syarat. Seperti yang tadi kita sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar bagi semua urusannya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan-jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka, di antara sebabnya adalah bertakwa kepada Allah. Dan kita harus yakin, karena Allah sudah berfirman. Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pasti akan kami berikan kehidupan yang thayyibah. Kami berikan kehidupan yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, sebabnya adalah beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja keras. Bukan kerja keras. Tapi ibadah yang keras. Kualitas ibadahnya bukan kerja keras siang pagi, pulang malam, bukan. Cara mendapatkan hayatan thayyibah dengan beriman dan beramal soleh. Kita sederhana ambil contohnya zaman sekarang, kita lihat kaum muslimin yang hidup di Saudi misalnya, kita katakan mereka mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perhatian mereka, kehidupan mereka fokus kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dunia pun datang. Dunia pun datang kepada mereka. Kadang kita ragu, iya kah Ustaz? Nanti kok kita maksimal ibadah, datangkah dunia itu? Nah, ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain surah Al-Anfal, Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Artinya, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqanan, pembeda antara kita yang bertakwa dan yang tidak bertakwa. Jadi ikhwan sekalian, kalau antum merasa antara antum dengan orang awam yang tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, kayaknya sama saja kehidupannya, tidak ada bedanya antara akhlaknya, ibadahnya, dan pergaulannya dengan sesama, sama saja antara kita dengan orang awam, berarti kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita memang orang bertakwa, maka ada perbedaan antara kita dengan mereka. Ini ayatnya, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian pembeda. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunkan kalian. Dari sini sedikit ya antara perbedaan sayyi'ah atau sayyi'at dengan dzunub. Dalam Al-Qur'an ada sayyi'at, ada dzunub. Sayyi'at diterjemahkan kalau dalam bahasa kita itu kesalahan-kesalahan. Dzunub terjemahannya dosa-dosa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pemilik kitab ini juga menjelaskan dari kitab Madarijus Salikin, yang juga kitab yang bagus ya. Menyebutkan bahwasanya makna as-sayyi'ah adalah dosa-dosa kecil.
Adapun dzunub adalah dosa-dosa besar. Taib. Dan perbedaan antara maghfirah dengan takfirah. Maghfirah, ampunan, dengan takfirah, taib, penghapusan, adalah takfirah, dia sekedar menutupi dan menghilangkan, taib, suatu dosa. Dan ini cakupannya dosa kecil. Adapun maghfirah, ampunan Allah, taib, selain dia menghilangkan dan menghapuskan, menutupi dan menghapuskan, juga wiqayah wal hifdzah, juga melazimkan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah terhadap dosa bagi hamba yang beristighfar atau mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Artinya berarti lebih utama, taib, ampunan dari Allah ketimbang takfir. Taib. Ini sebagai tambahan ya. Taib. Kemudian hal yang semakna dengan ayat yang di atas, yaitu ayat yang mengkaitkan antara sebab dan akibat dalam bentuk, taib, syarat, adalah firman Allah, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dalam surah Taubah ayat ke-11, Allah berfirman, dan apabila mereka bertobat dan melakukan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian, taib, di dalam agama. Taib. Kenapa mereka orang kafir menjadi saudara kita dalam agama? Taib, yaitu ketika mereka bertobat, melaksanakan salat dan membayar zakat. Ini sebabnya. Akibatnya mereka menjadi saudara kita dalam masalah agama. Taib. Demikian pula ayat yang lain, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dalam surah Al-Jin. Dan kalau sekiranya mereka istiqamah di atas jalan ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, la asqainahum, maka pasti akan kami berikan mereka minuman, taib, dengan air yang ghadaqa, dengan air yang banyak. Kenapa mereka dikasih minum oleh Allah SWT dengan air yang banyak? Karena mereka istiqomah di dalam menjalankan ajaran, taib, Allah dan Rasulnya. Dan ini banyak ikhwan sekalian. Mungkin karena sempitnya waktu kita singkat ya. Nanti sampai kepada penjelasan, taib, sesudah beliau jelaskan hal ini, ada dua hal penting lagi supaya kita tidak paham dalam masalah doa dan takdir tadi. Kemudian dalam konteks yang lain Allah berfirman, taib, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Taib. Allah sebutkan sebab akibat dalam bentuk lam ta'lil. Lam yang menyebabkan menjelaskan alasan. Kenapa? Surah Al-Baqarah ayat 143 di awal juz kedua, taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, taib, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasulullah, taib, Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Taib. Kenapa ini? Taib, ini merupakan kelengkapan dari firman Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian, taib, wahai kaum muslimin, umat yang wasata, umat yang pertengahan, tidak ghulu berlebihan dan juga tidak ifrat bermudah-mudahan. Kenapa? Taib. Kenapa Allah menjadikan kaum muslimin umat yang pertengahan? Litakuna atau litakunu syuhada 'alan nas. Ayatnya tadi. Agar kalian kaum muslimin menjadi saksi bagi, taib, pemeluk agama yang lain. Dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi bagi kalian. Taib. Kemudian terkadang dengan, taib, bantuan, ini semuanya usul bahasa Arab ya. Taib. Ada yang didengar disilakan dengan kai. Disilakan dengan kai. Ini juga menunjukkan sebab. Yaitu firman Allah, kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Agar harta itu tidak menjadi sesuatu yang berputar di antara orang kaya taib, di antara kalian. Ini merupakan, taib, potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa yang Allah berikan kepada Rasulnya dari harta fai. Harta fai ini harta ghanimah yang didapatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dari peperangan yang tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Ketika suatu tempat negeri diserang oleh kaum muslimin kemudian penduduknya menyerah, maka harta ghanimahnya dinamakan harta fai. Dan itu ada bagian khusus untuk Allah, maksudnya ke Baitul Mal,
dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Demikian pula untuk orang taib, untuk walidil kurba dan untuk pemilik kerabat, saudara taib atau kerabat Rasulullah SAW, wal yatama dan orang-orang yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wa bnis sabil. Jadi rezekinya orang miskin zaman dahulu banyak ya ikhwan sekalian ya. Dari ghanimah dapat, dari harta fai juga dapat mereka. Tidak hanya dari zakat. Jadi kemiskinan tuntas kalau Islam itu diterapkan. Kalau kita zaman sekarang subhanallah, terkadang saudara kita miskin hanya mengharapkan zakat saja. Padahal dia bisa mendapatkan pemberian yang lain selain zakat kalau Islam itu benar-benar diterapkan secara kafah. Taib. Dan kenapa hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib. Tadi tujuannya agar harta tadi tidak berputar hanya di sekitar orang-orang kaya saja. Taib. Kemudian ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 182. Taib. Di juz yang keempat, taib, Allah berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena taib apa yang kalian lakukan. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ini merupakan penjelasan dari wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami katakan kepada mereka, orang taib Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir dan kami itu taib kaya, dan mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena perbuatan mereka sendiri. Hal itu terjadi karena perbuatan mereka sendiri. Mereka dihukum karena perbuatan mereka sendiri. Kalau tidak mau dihukum, maka jangan lakukan kesalahan tersebut. Dan hal-hal yang lainnya. Dan hal-hal yang lainnya banyak sekali ikhwan sekalian ya. Banyak sekali. Taib. Banyak sekali. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, taib, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, wahai manusia, sesungguhnya kami lalai dari hal ini. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 172 ketika Allah menyebutkan taib peristiwa pengambilan saksi dari semua manusia, anak keturunan Nabi Adam. Jadi kita semua ikhwan, seluruh manusia sudah pernah Allah ambil saksinya. Taib. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil taib persaksian dari taib Adam, taib, dari punggung-punggung mereka, wa asyhadahum, dan dia Allah mengambil persaksian kepada mereka ala anfusihim, atas diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala, maka kita pada waktu itu mengatakan iya, syahidina, kami bersaksi. Taib. Kenapa Allah melakukan hal ini? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar manusia tidak ada yang mengatakan pada hari kiamat, dahulu kami lalai dari hal ini. Dan silakan dibaca tafsir dari ayat yang mulia ini. Taib. Ayat ini senada dengan sabda Rasulullah. Taib. Kullu mauludin yuladu ala fitratihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah SWT. Kemudian ayahnya lah, taib, ibunya lah menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, ataupun syaitan lah yang memalingkan dia dari kondisi fitrahnya. Dan ayat ini juga menyebutkan sebab dan akibat. Taib. Dan banyak ayat-ayat yang lagi. Wabil jumlah, kata beliau, dan secara umum, fal Qur'anu min awalihi ila akhirih sarihun fi tarattubil jazaa'i bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyati wal amriyati 'alal asbabi. Dan secara umum Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya sarihun, sangat jelas di dalam menyebutkan balasan bagi kebaikan dan keburukan, baik yang kauni, taib, maupun yang syar'i, taib, 'alal asbabi, dikaitkan dengan suatu sebab. Taib. Bal tarattaba ahkamad dunya wal akhirati wa masalihaha wa mafasidaha 'alal asbabi wal a'mali. Sebagaimana juga Allah mengkaitkan taib, hukum-hukum dunia dan akhirat, kemaslahatannya, taib, dan keburukannya dengan sebab-sebab dan suatu amalan.
Kalau seperti ini maka kamu seperti ini, kalau kamu seperti ini maka kamu seperti ini. Taib. Dan barang siapa, kata beliau di sini, taib, sampai nanti poin di sini kita cukupkan insyaallah ya. Dan barang siapa faqiha hadhil mas'alata, benar-benar memahami permasalahan ini, kaitan antara doa, permasalahan doa, taib, adab berdoa, kemudian kaitan doa dengan takdir, dan peran doa sebagai salah satu asbab yang paling bermanfaat bagi kehidupan manusia. Barang siapa yang benar-benar memahami hal ini, wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli, dan benar-benar taib memperhatikannya, taib, intafa'a biha ghayatan naf'i, maka dia akan mendapatkan manfaat, taib, dengan sebab pemahamannya ini, dengan sebesar-besar manfaat. Dengan sebesar-besar manfaat, dia akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakil 'alal qadari jahlan minhu, dan dia tidak akan menjadi orang yang hanya bersandar kepada takdir. Kalau memang ya misalnya aku memang ditakdirkan tidak bisa haji nih, orang aku keluarganya miskin kok, lahirnya juga di Indonesia, haji itu kan susah, apalagi sekarang nunggu 30 tahun. Nah, dia tidak bersandar dengan takdir, dia yakin, optimis, kalau aku berdoa dan berusaha Allah akan mudahkan. Taib. Jadi kalau orang dia benar-benar fakir dalam masalah ini, taib, maka dia akan mendapatkan manfaat. Antum bisa coba lihat, sekarang kita dapatkan ada tukang yang bisa naik haji, taib, pemulung sampah yang bisa naik haji. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita dari segi memahami hal ini. Dia lebih percaya kepada Allah, walaupun dia kerjanya mulung, kemudian sebagian lagi itu tukang ya, tidurnya di proyek dan dia tidak mengontrak di rumahnya, karena uang kontrakannya itu dia sisihkan untuk ini ya. Bahkan yang kemarin kita sebutkan ada nenek-nenek taib yang bisa berkurban setiap tahunnya, taib, padahal pekerjaannya ya sederhana, penghasilannya tidak seberapa besar, tapi karena kuatnya keimanan dia kepada Allah SWT dan harapannya kepada Allah SWT, Allah kabulkan apa yang menjadi keinginannya. Taib. Jadi orang yang memahami hal ini dengan pemahaman yang benar tidak akan bersandar kepada takdirnya apapun itu. Saya kan memang terakhir bukan dari kelompok, bukan dari golongan kiai, habaib, bus, nggak mungkin lah anakku jadi seperti ini dan seperti ini, nggak mungkin lah. Hati-hati. Taib. Kita sudah berusaha mengotak-atik takdir Allah. Taib. Taib, karena sebab kejahilannya atau kelemahannya, taib, atau peremehannya dalam masalah ini. Taib, fayakunu tawakkuluhu ajazan wa ajazhu tawakkulan. Yang mana hal itu bersandarnya seseorang kepada takdir menjadikan tawakalnya adalah kelemahan dan kelemahannya adalah tawakal. Tadi dia mengatakan nggak mungkinlah saya naik haji. Dia menganggap hal itu merupakan tawakal kepada Allah. Padahal itu merupakan bentuk kelemahannya dia, lemahnya semangat dia, lemahnya motivasi dia untuk bisa naik haji. Taib. Dan kelemahan dia merupakan bentuk tawakalnya. Artinya orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Coba ikhwan sekalian, karena kita melihat orang-orang yang di televisi, di media sosial sekarang tidak ada televisi lagi ya, jarang ya. Taib, orang-orang yang tadinya susah kemudian bisa menjadi orang yang baik dari dalam segi dunia atau dalam segi akhirat. Taib. Karena kita kagum. Tapi kita tidak mau menempuh pola pikirnya yang selalu optimis, percaya kepada Allah, memaksimalkan doa dan juga usaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Coba lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yatim piatu, tidak ada orang tuanya. Dan kita pahami anak yatim itu biasanya nakal. Tapi subhanallah. Demikian pula Imam Syafi'i. Taib. Demikian pula Imam Bukhari, awalnya buta. Tapi orang tuanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan peringatan. Akhirnya dapat, kabulkan. Kita subhanallah lemah sekali keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian belum katakan bahkan orang yang benar-benar faqih. Taib. Orang-orang yang benar-benar faham terhadap agama, taib, adalah orang yang menolak takdir dengan takdir. Taib. Dia mengatakan saya tidak mungkin bisa haji. Dia menolak dengan saya akan berusaha untuk bisa haji, dan ini juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menolak takdir dengan takdir. Ya sebagaimana perkataan Umar bin Khattab ketika dicela oleh sebagian sahabatnya karena tidak jadi masuk ke Syam pada waktu itu ketika ada taun. Maka ada sahabat yang mengatakan, "Kenapa kamu lari dari takdir? Bukankah kalau misalnya kita pergi tetap masuk ke Syam yang ada taunnya pada waktu itu, kalau memang Allah takdirkan kita tidak kena, maka tidak kena." Tapi kata Umar,
saya lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain. Taib. Dan memang sebenarnya setiap manusia itu hidupnya seperti ini. Lari dari takdir yang satu takdir dengan kepada takdir yang lain. Karena semua kemungkinan yang mungkin dia dapati itu merupakan takdir dari Allah SWT. Yang jelas belum pasti dia ketahui apakah terjadi atau menimpa dirinya. Taib. Wa hakadha man wafaqahu Allah wa alhamahu rusydahu yadfa'u qadar al-'uqubati al-ukhrawiyyati bi qadari taubati wal imani. Demikian pula orang yang mendapatkan taufik dan ilham berupa petunjuk dari Allah SWT, dia akan menolak takdir hukuman akhirat dari Allah dengan taubat dan keimanannya kepada Allah SWT serta amal soleh. Kita tahu barang siapa orang yang kita tahu bahwasanya setiap kita berpotensi masuk dalam nerakanya Allah, maka kita tolak takdir Allah dengan melakukan takdir yang lain, yaitu beriman, bertobat dan beramal soleh. Ya, dengan melakukan takdir ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hukumannya. Demikian pula masalah dunia. Demikian pula dalam masalah dunia, kalau kita tidak ingin lapar, maka lakukan takdir yang lain, yaitu makan atau cari makan. Kalau kita tidak ingin haus, maka minum atau cari minum. Kalau kita ingin bisa baca Al-Quran, maka belajar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka belajar. Kita berpindah dari satu takdir kejahilan kepada takdir yang baru, yaitu memiliki ilmu. Dan kita tidak tahu mana takdir yang Allah tetapkan buat diri kita. Kemudian sesudahnya, beliau akan menyebutkan dua hal yang perlu diperhatikan sesudah orang atau seorang hamba memahami hal ini. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Penyempurna dari keterkaitan doa dengan takdir. Dan apabila ada penjelasan yang kurang dipahami atau ada hal yang mau ditanyakan, kami silakan kepada jamaah, ikhwan ataupun santri untuk bertanya. La haula wala quwata illa billah. Tafadhol ya ikhwan. Silakan. Silakan, Bang. Bagaimana kalau kita bergantung? Bolehkah kita bergantung gitu maksudnya? Doa orang soleh maksudnya kita minta doa kepada orang yang soleh seperti itu. Kemudian benda yang berkah maksudnya seperti apa, Bang? Oh, berarti bukan zat ini ya, bukan zat bendanya, tapi tempatnya ya. Misalnya multazam, kemudian di Mekah dan di Madinah misalnya seperti itu ya. Maka bersandar kepada selain Allah, jelas itu hal yang tidak boleh, kesyirikan. Dan boleh bagi seseorang itu memohon atau meminta doa kepada orang yang soleh atau yang dianggap soleh, dan tidak boleh dia bergantung kepadanya. Karena khawatirnya ketika dia bergantung kepada doa orang yang soleh yang akan mendoakannya, ini muncul sesuatu dari kesyirikan. Dia menganggap kalau tidak karena sebab doa orang soleh ini dia tidak akan bahagia, tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi boleh kita meminta doa kepada orang soleh. Misalnya antum ada menganggap seseorang orang itu soleh, bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari atau ibadahnya. Kemudian antum mengatakan, ya akhi doakan saya. Atau antum mengetahui ada seseorang yang sedang berada di tempat yang baik. Misalnya ada yang pergi umrah atau haji, maka kita katakan, Pak saya titip doa ya. Nanti ketika antum wukuf di Arafah atau ketika antum sedang berdoa di multazam, maka doakan saya. Dan anak ikhwan sering melakukan hal itu. Kenapa? Mumpung ada kesempatan. Yang penting kita tidak berharap. Mudah-mudahan orang tadi tidak lupa sama kita. Dan seutama-utama yang kita minta dalam momen seperti ini adalah agar Allah jadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka boleh bagi kita untuk meminta doa kepada orang yang soleh. Dalilnya apa Ustaz? Banyak ya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab yang menyarankan Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarani. Demikian pula permohonan Umar bin Khattab kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah, untuk berdoa agar Allah angkat masa paceklik
musim kemarau yang panjang yang melanda mereka pada waktu itu. Jadi boleh meminta doa kepada orang yang soleh. Bukan berdoa kepada orang yang soleh, tapi meminta doa kepada orang yang soleh yang masih yang hidup, yang hadir di hadapan kita. Adapun orang soleh yang sudah meninggal dunia, misalnya ada orang soleh yang meninggal dunia, kita datangin kuburannya, Syekh Fulan, Wali Fulan, tolong doakan saya kepada Allah, maka tidak boleh. Demikian pula misalnya kepada orang soleh tapi dia tidak hadir. Taib. Misalnya siapa guru kita misalnya di Jawa atau di Syekh di Mekah atau di Madinah, kita mengatakan, ya Syekh doakan saya kepada Allah agar seperti ini. Padahal Syekhnya tidak ada di hadapan kita, maka tidak boleh. Khawatirnya jatuh kepada kesyirikan. Karena tidaklah kita melakukan hal itu kecuali kita memiliki keyakinan Syekh tadi memiliki pengaruh dalam mengatur alam semesta. Taib. Jadi seperti itu Bang ya. Taib. Tidak boleh bergantung kepada taib memohon doa kepada orang soleh, karena bergantung pada taib apapun selain Allah, taib itu bisa menjadikan seorang hamba kepada kesyirikan. Bahkan kalau kita perhatikan ikhwan sekalian, puncak taib titik balik ke ya kita katakan kemajuan, kemaksimalan pengaruh dakwah Rasulullah SAW dalam mendakwakan agama Islam di tengah-tengah kaum kafir Quraisy pada waktu itu ketika taib makhluk-makhluk yang menjadi penopang yang membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah hilangkan. Taib, yaitu setelah wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dan Abu Thalib. Maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian terjadilah Bai'atul Aqabah yang pertama, yang kedua. Kemudian hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha salah seorang sahabiat istri Rasulullah SAW yang banyak jasanya dalam dakwah Rasulullah. Taib. Boleh jadi ada sedikit ketergantungan. Taib. Kemudian juga taib Abu Thalib, paman beliau, seorang yang ditokohkan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang banyak menolong beliau. Taib. Demikian pula peristiwa diusirnya beliau SAW dari Taif. Sudah hilang semuanya. Taib. Tatkala tidak ada lagi tempat untuk mengadu, maka Allah Subhanahu wa taala maksimalkan. Dan boleh jadi seseorang seperti itu, tatkala dia jatuh sampai pada titik nol, yang sudah tidak ada tempat bagi dia untuk menolong ketuhanan kepada Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang tersebut. Taib. Demikian pula boleh kita memaksimalkan ibadah pada tempat-tempat tertentu yang memang ada dalilnya, seperti berdoa di multazam atau di tempat-tempat mustajab lainnya. Allah a'lam bishawab. Taib. Dan kita ingat bahwasanya Syekh atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada sebab-sebab yang lain dari terkabulnya doa. Tidak hanya berdoa di tempat yang mustajab, tapi hadirnya hati, kemudian keseriusan kita dalam meminta itu juga merupakan sebab dikabulkannya suatu doa. Allah a'lam bishawab. Taib, mungkin ada yang lain? Taib, silakan. Taib, bertawassul dengan amal soleh boleh. Taib, boleh misalnya, ya Allah, taib, kabulkanlah taib keinginanku ini, taib, disebabkan jika infak yang aku berikan tadi pagi, tadi subuh, ikhlas karenamu ya Allah. Taib, ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini apabila aku termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuaku, dan hal-hal yang semisalnya, sebagaimana yang disebutkan taib dalam hadis 3 orang terjebak di gua. Mereka bertawasul dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, dan mereka mengatakan, kalau memang amalanku ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakan taib batu dari mulut gua ini. Jadi boleh taib kita bertawasul ketika memohon kepada Allah SWT dengan amal-amal soleh. Sebagaimana kita juga dianjurkan tawasul dengan nama-nama Allah. Seperti mengatakan, ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang zat yang memiliki rezeki. Taib, urzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi katsiran, misalnya. Berikanlah saya rezeki yang halal, yang baik, taib, yang berkah, taib, dan yang banyak. Taib, dan semisalnya. Allahumma ya ghani, ya Allah zat yang maha kaya, taib, cukupkanlah aku dari hal-hal yang halal terhadap hal-hal yang haram, dan semisalnya. Yang penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang lain mungkin? Taib, alhamdulillah. Taib, kalau tidak ada, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat buat kami pribadi. Dan taib, kita ingatkan kembali bahwasanya poin pembahasan kitab ini, taib, adalah seseorang yang minta solusi kepada Imam Ibnu Qayyim terhadap suatu penyakit.
taib yang menimpa taib dirinya, dan ini tidak disebutkan penyakit jasmani atau penyakit rohani di awal kitab ini. Dan beliau menyebutkan bahwasanya salah satu sebab yang paling bermanfaat dalam mengangkat suatu penyakit adalah berdoa kepada Allah SWT. Kemudian beliau jelaskan apa-apa yang berkaitan dengan doa. Oleh karena itu terapkan hal ini dalam kehidupan kita. Jadikan kita bergantung pada Allah SWT. Sebelum kita melakukan ikhtiar usaha, maksimalkan ikhtiar doa terlebih dahulu. Maksimalkan doa kepada Allah SWT, baik dalam salat wajib ataupun dalam amalan-amalan sunnah. Baik ketika kita sedang berada di masjid ataupun dalam kondisi-kondisi yang lain. Mudah-mudahan tatkala kita memaksimalkan doa kepada Allah SWT, Allah kabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.